Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta dak dimanapun berada, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sampai sekarang ini pecinta dak masih setia bersama kami dak channel ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Dan nggak terasa juga ini minggu ketiga kita menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah seminggu lagi kita merayakan yang namanya Idul Fitri ya kayak Insya Allah. Nah semoga puasa teman-teman semua full sampai takbir nanti. Amin. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa nih? Masih video kemarin lah. Masih seputaran video kemarin tentang jin, setan ya. Berarti pakai ya. Kira kalau menurut kakek untuk penjelasan tentang jin itu seperti apa ya? Oke, jadi gini ya. Terima kasih untuk kawan-kawan di sini ya. Terutama ke pencinta dak dimanapun berada. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang terus setia untuk tetap menyimak video dak walaupun kami dalam keadaan bermain podcast ya, tanya jawab masalah jin ya, di mana waktu video kita kemarin itu mengungkapkan satu usaha ya, usaha atau dagang ya, di mana dagang itu bisa faktornya maju dan hancur itu bisa dengan campur tangan di bangsa jin yang astral ya. Oke. Jadi masalah jin ya, kita ini terbagi ada 3 ya, jin, syaitan, dan iblis ya. Nah, jin ini sesungguhnya kita kembali ke surat Al-A'raf dan surat Al-Jin itu mengatakannya sesungguhnya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia ya, tetapi jin bisa melihat manusia dimanapun manusia itu berada. Jin bisa dilihat oleh manusia, tapi dengan terbentuk dia menyerupai manusia atau menyerupai binatang. Nah, jadi yang tidak bisa dilihat itu wujud jin yang aslinya, kan? Iya, kalau wujud aslinya walau alam ada ya, kan kita kembalikan di surat Al-Jin dan Al-A'raf itu belum mengatakan ya. Jadi jin ini dia bisa dilihat oleh manusia itu bila dia menyerupai sosok binatang dan sosok manusia. Contohnya ya seperti buaya, sering kita sebut siluman buaya. Kita lihat ular, dia berbentuk seperti kilang ya, seperti siluman ular ya. Pocong juga. Pocong itu kan menandakan kalau kita muslim kan itu kan seperti di kapan ya, berbentuk pocong, kita sebutkan pocong itu ya. Itu sebenarnya itu fitnahan itu. Tidak ada namanya manusia ini yang matinya meninggalnya itu iya, jadi jin nggak ada ya, cuma fitnahan. Nah, bila ada sesuatu dia meninggal, manusia itu meninggal, tiba-tiba malamnya dia melihat di sekitar rumahnya atau di kuburannya ada bentuk pocong. Nah, itu akhirnya fitnah. Fitnah itu kenapa? Mungkin perbuatannya selama di dunia itu mungkin ada yang nggak benar walau alamnya, ataupun walaupun dia benar juga, tapi tetap difitnah. Akhirnya masyarakat berbicara, oh si A ini meninggal karena ini, meninggal karena ini, meninggal karena ini. Padahal sebenarnya sih tidak ada itu ya. Itu dalam manusia yang sudah mati itu ada alamnya. Gitu. Oh iya, karena Allah pun sendiri mengatakan bila ruh itu urusanku Allah, jasad itu sudah hancur ya. Nah, untuk kembali ke setan ini yang ada pada diri kita ya, pada hati kita ya. Apapun perbuatan kita yang jelek yang batil itu setan. Ya, bukan hak ya, batil. Nah, hak itu kebenaran ya, hak kita dari Allah ya, yang kebenaran. Tapi kalau perbuatan kita yang dalam manusia itu kita tidak benar, ataupun kita sering melakukan yang negatif, ataupun yang merugikan seseorang, yang merugikan umum, itu setan itu. Nah, dengan cara apa kita menghilangkan biar supaya setan itu tidak tertanam ada pada diri kita ya? Ya, makanya kita sering berbuat baik lah. Kita berbuat berbaik. Yang pertama kalau kita seperti kita berzikir ya, menjadikan diri ya berzikir ya. Jadi akhirnya apa? Dengan zikir itu setan godaan dan pikiran-pikiran kita itu hilang gitu ya.
Nah itu setan ya. Kalau seperti emosi kita yang melunjak itu kayak Oh iya bisa setan itu, juga setan ya. Karena emosi, kesombongan itu adalah salah satu perbuatan setan. Juga salah satunya itu untuk mencegah perbuatan mungkar itu salah satunya dengan sholat ya. Iya, berbuat baik ya itu. Yang ya setidaknya awalnya kita jelek, dengan begitu kita sholat lama-kelamaan perbuatan jelek kita walaupun nggak bisa dihabiskan setidaknya mengurangi lah. Iya. Kegiatan Ya, ibaratnya itu kalau sholat itu kita ada remnya ya. Iya. Ada kita mau berbuat negatif, berbuat jahat atau apa, karena kita tertanamkan setiap harinya dengan fardunya 5 fardu itu rem ya. Itu rem kita untuk melakukan melakukan kejahatan ya. Nah untuk iblis ini bapaknya ya, setan dengan jin tadi ya. Iblis ini abadi, dia punya penangguhan, dia mendapat penangguhan dari Allah. Memang dia memang hebat, emang luar biasa, emang ilmunya memang hebat ya, tinggi lah. Nah, tapi dia akhirnya nanti dia abadi itu dalam siksa satu neraka ya. Kalau jin setan itu hancur ya. Kalau iblis tidak tetap dia akan ini, nanti dia terakhirnya itu akan dia bersujud mencari kuburan makam Nabi Adam. Iya, karena yang kita ketahui dari hadis itu iblis itu sebetulnya awalnya dia juga salah satu pemimpin para malaikat dulunya. Iya. Yang sempat bernama Azazil kayak. Nah, mungkin kakek bisa ceritakan sedikit. Oke, jadi pada masa itu iblis ini kan dia salah satu ahli surga ya. Dia ahli surga, dia penghuni surga. Tapi akhirnya diciptakanlah Allah menciptakan insan manusia ya, Adam dan Hawa itu, dan kita ininya untuk menjaga dan beribadah kepada Allah ya. Tapi iblis ini nggak mau. Kenapa mereka kok bisa terbuat dari tanah? Adam terbuat dari tanah, sedangkan saya terbuat dari api. Lebih istimewa saya ya. Kok diprioritaskan, dispesialkan. Akhirnya iblis ini karena kesombongannya, akhirnya dengan sifat kesombongan yang pertama, akhirnya ya Sang Tuhan itu diusirlah dari surga. Nah begitu di dalam dunia itu akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril ya, dengan pasukan itu menghancurkan, memusnahkan iblis ya. Menurutkan jin ini dimusnahkan, tapi tinggalkan satu cucunya. Cucu jin tadi yang ditinggal satu, semua itu dihabiskan. Akhirnya dihabiskan dengan pasukan malaikat dengan pimpinan oleh malaikat Jibril. Akhirnya satu cucunya itu diangkatlah, dipelihara oleh malaikat Jibril, diajarlah beribadah, diajarlah berzikir ya, kalau Allah ya berzikir. Karena dia zikirnya tingkatnya tinggi tadi ya, dia ketemulah di langit pertama, itu ketemulah para malaikat. Akhirnya kesombongannya tadi, kamu ibaratnya baru berapa dapat zikirnya, saya baru dapat 1000 kata malaikat. Karena kesombongan iblis saya sudah 3000. Begitu terus-terusan kesombongannya. Akhirnya itu kasih nama ya, anak cucunya jin tadi dikasih nama Azazil ya, karena memang dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat ya. Akhirnya diberilah juga gelar dengan iblis itu. Nah, kalau sifat sombong yang diutarakan langsung oleh iblis itu di depan Nabi Adam itu adalah sifat yang berupa kalimat aku lebih baik. Benar, ya. Jadi itulah karena kesombongan itu ya, makanya kesombongannya itu dan ketakaburannya itu. Makanya kita tanpa sadar juga, memang ada pada jiwa kita juga itu, tetap ada itu pada jiwa kita. Makanya kita sering-sering begitu kita melakukan tapi kan istighfar ya, hilangkan rasa dendam kita ya, benci ya. Kita benci itu kadang-kadang spontanitasnya kita benci dengan kawan-kawan siapapun juga ya, cuma 1 jam 2 jam atau sehari ya. Ada besok kita biasa. Saya Rian sama Ejak ya. Ya gitu ya. Nah, kalau masalah itu masalah kuntilanak, genderuwo atau sejenis sekolah wewe adalah itu sebenarnya komunitas gitu. Itu komunitas. Pada dasarnya mereka jin.
Contohnya gini lah, maksud saya tuh ya. Oh, masih banyak jenis ya kayak. Masih banyak jenisnya. Jadi mereka ada tuyul, itu bangsa jin, tetap jin itu. Cuma dia punya komunitas. Contoh gini, nah, kita kembalikan ke kendaraan. Contohnya Honda, Honda ya. Honda ini kan dia banyak kan, ada Beat, ada Vario, ada Legenda, ada Grand. Ya kan itu merek apa ya? Honda semua. Honda semua kan? Itu kan komunitas kan? Beda-beda kan? Tapi tetap apa dia? Tetap Honda. Begitu juga. Gitu juga dengan kuntilanak, genderuwo atau apa itu. Pada hakikatnya mereka itu jin semua. Jin semua itu. Dan yang anehnya itu kayak kalau kita mau jadikan perbandingan dengan negara luar, itu sosok jin itu berbeda dengan Indonesia. Iya sih sebenarnya ya. Kita nggak tahu asal usulnya ya. Tapi yang mudah terjadi selama ini khususnya Indonesia, kalau pocong satu semuanya sama, bentuknya kayak kain kafan. Iya. Nah di luar negeri sosoknya satu, Dracula atau kayak gitu ya. Ya, jadi ya itulah saya bilang tadi, saya katakan tadi itu kan fitnahan. Jin ini, iblis ini kan fitnah. Dia memfitnahkan manusia itu semasa dia meninggal. Akhirnya dia tadi bisa berbuat baik juga akan kena fitnahan kan, difitnah-fitnah seperti di rumahnya itu ada gentayangan terbentuk orang yang meninggal tadi. Contoh gini, kenapa yang Bang Rusdi bilang tadi itu kok di luar negeri jinnya bangsa setannya atau hantunya itu berbentuk pakai jas, vampir. Ya kayak di kayak di film-film di Cina itu ya vampir. Itu identik dengan terakhir meninggalnya itu. Kalau Muslim kan meninggalnya dengan pocong, kapan kan? Dipocong kan di kapan kan? Nah, sedangkan kalau yang di luar negeri itu kan mereka pakai setelan jas ya. Nah, seperti kayak di China ya, pakai seperti kerajaan merah-merah kayak vampir itu ya. Jadi mereka beridentik dengan terakhir mereka itu yang dimakamkan, dikuburkan terbentuk itu. Ya, jadi kembali ke situ ya. Jadi itulah perbedaannya kenapa di luar negeri itu kok jinnya pada keren-keren ya, udah pakai jas ya, kok di Indonesia jinnya pada miskin-miskin, ada yang ngesot, gitu ya, ada yang ngesot, ada yang loncat-loncat, jalan nggak lurus ya, loncat-loncat kan, Ada yang kebertanian ada yang nah itu, jadi itu sebenarnya fitnahan semua ya, fitnahan bangsa jin ya. Dan mungkin dengan tujuan mereka itu supaya manusia itu lebih takut dengan mereka daripada takut dengan sang pencipta. Iya. Doktrinnya itu. Benar. Padahal hakikatnya manusia itu lebih sempurna. Ya benar. Tapi yang kita kupas sebenarnya itu kalau di Bangka ini yang terkenal itu Mawang. Yang disebut Mawang ya. Mawang. Ya. Sebenarnya untuk sahabat dak dimanapun berada, dak ini sebenarnya mengungkapkan satu mawang ya, sosok mawang ya. Sebenarnya begini, mawang ini kan satu binatang ya, bisa di air juga, bisa di hutan, tapi dia identik di hutan ya. Mawang ini ya binatangnya, dia berbulu besar ya, bermata merah ya itu ya. Sebenarnya dia ini dipelihara orang itu sebenarnya bukan untuk tujuan menjahatkan seseorang. Dia membantu. Awal muasalnya itu dia dipelihara itu diambilkan dari hutan itu atau dari air itu membantu mencari nafkahnya si tuan ini. Iya, kayak pelihara itu. Contohnya dia berburu. Berburu itu dia mengajaklah Mawangi tadi, dia menangkap ikan di sungai itu juga dengan mengajak Mawangi tadi supaya apa? Supaya ikan tuh hasilnya banyak, tangkapan rusak itu di hutan itu bisa Mawang itu tadi yang membantunya itu. Sebenarnya itu Mawang itu dipelihara itu sebenarnya untuk membantu mencari nafkah bukan untuk menjahiti. Oh iya, sebenarnya tidak untuk menjahilkannya sebenarnya itu ya. Terus yang terjadi sekarang ini sosoknya Mawang itu masih maksudnya masih dipelihara orang, tapi tujuannya itu
untuk hal yang negatif. Bisa, dia kadang-kadang juga dia bisa jaga kebun ya. Jadi dia punya satu kebun ladang itu dia mungkin hasilnya banyak ya. Punya pohon apa, buah-buahan itu ya. Dia bisa menjaga dengan iya, untuk menjaga itu tadi. Itu bisa juga dengan binatang, dengan mawang itu tadi ya, Bang Yuri ya. Banyak lagi hilang nanti kan barang-barang itu kan. Ya, karena sering diganggu, dicuri ya. Akhirnya dengan mawang tadi menjaganya kebunan bisa itu. Karena kalau terdahulu ya, orang tua dulu ya. Dan itu yang sampai saat ini merakyat di Bangkanya. di Bangka ini ya. Bangka Belitung, sosok mawang Dan itu juga- sampai saat ini. Dan juga dia punya kode juga, dia sering juga kalau di hutan itu dia biasanya itu dia jam 12 ya, jam 12 siang itu ya. Makanya kalau di hutan itu biasanya kalau orang kebun itu jam 12 itu waktu zuhur kita ya. Balik. Nah, kita harus balik ya, istirahat ya. Karena waktu sholat zuhur ya. Jadi di hutan itu dia kadang-kadang itu dia berbunyinya nyaring ya, siulan ya, panjang ya. Jadi panjang itu, tanda ciri-ciri dia datang itu. Dan dia seperti ada bunyi ranting-ranting. Iya, yang seperti ranting. Ya, tetap ada ranting ya, bunyi ranting-ranting pantai, ranting-ranting. Itulah ciri dia ya. Nah, kalau kita mendengar itu di hutan, satu hutan yang belum pernah kita injakin ya, kita keluar ya. Nah, kalau masalah suara tadi kayak siulan atau suara patah, ada yang mengatakan kayak gini ya. Kalau suaranya jauh, sosoknya dekat. Kalau suaranya dekat nanti patah atau siulannya itu dekat, sosoknya jauh. Itu gimana ya? Nah, ini ada juga yang jin itu, bangsa jin itu ada dua juga itu kalau di Bangka ini. Itu namanya hantu berasuk ya. Hantu berasuk juga gitu. Kalau dia suara aungannya Jauh. besar ya, berarti dia jauh. Nah, itu kalau dia suaranya jauh, dia dekat ya. dekat. Tapi itu dulu itu namanya itu hantu itu yang sering memberikan memberikan daging lapun ya, belapun ya. Anak lapun itu lapun. nangkap rusa, nangkap babi, berburu. Ya, untuk berburu juga itu, untuk berburu juga. Nah, dengan ada juga seperti kayak burung juga ya. Kalau burung Bangka itu dia seperti namanya di Bangka itu seperti burung kuak ya. Dia seperti kayak bebek ya, bebek apa tuh namanya? Yang terbang kebalik. Iya, bebek entok ya, bukan sarati ya, bebek entok ya. Dia seperti bebek entok, tapi dia terbangnya kebalik. Dia sama juga, dia kodenya juga kalau dia berbunyi, wah, dia wah ke timur, wah ke barat, wah ke selatan, wah ke utara. Itu dia bunyinya enggak, wah enggak gitu. Dia bila dia suaranya besar, berarti dia jauh. Begitu suaranya agak kecil, dia dekat, dia terbalik terbangnya. Kalau ada yang bilang suara burung itu kayak kalau ada sosok burung itu melintasi perumahan, katanya bakal ada yang meninggal gitu. Itu gimana ya? Enggak juga sih, kalau untuk dia meninggal tuh bukan enggak, karena memang dia burung ini dia enggak sembarangan lewat, dia ada jalurnya. Dia perginya mulai dari habisnya ada Isya maghrib ya, Isya ya, habis maghrib habis Isya itu dia udah berjalan. Nanti dia menjelang subuh, dia itulah juga Balik lagi jalan. ya, itu juga sama dengan ikan. Kalau kita menumbak ikan itu kalau kita tombak sebelah kanan, ikan itu sering larinya ke kiri loh. Jadi kita tombak ke arah ke kiri, jadi ikan itu tetap lari ke kiri, beda. Ya kan enggak lurus, jarang dia tetap berbelok ya, gitu juga. Jadi dia jalan dia, itulah jalan dia. Jadi dia perginya lewat daerah itu dan pulangnya itu juga. Ibarat bahasa Bangkanya pelalu. Iya, pelalu ya, lewatan dia ya gitu ya. Dia termasuk peliharaan juga ya? Iya, peliharaan juga itu. Ada di pelihara, ada juga liar juga ya. Tergantung manusia ya. Kalau ciri-ciri datangnya mawang, datangnya burung kuak tadi itu ciri-cirinya gimana kayak kalau dia datang? Ini kalau di Bangka ini dia seringnya kalau burung kuak ini sering kalau yang di peliharaan itu sering anak kecil ya, sasarannya anak kecil sering menangis itu ya, menangis. Dia tetap ada di atas rabung dia yang lahir itu sering. Dia tetap ada nangis bayi-bayi yang lahir tuh. Makanya dia sering kalau orang tua lihat dulu terang seperti dia melihat kan hati anak kecil ya. Makanya tidur itu kalau si ibu ini ya, si anak ini kadang di anak itu ditengkurapkan ya. Dibaliknya diterungkap ya, jangan ditelentangkan. Nah, kalau dia tidur telentang itu kadang-kadang ditutup sama
emaknya atau ibunya ya, dengan ini ya, dengan rambutnya apa itu. Kalau dulu ya, tapi zaman sekarang mungkin nggak ada lagi ya, zaman sekarang ya, udah perkembangan zaman dan gitu. Itu kalau datang anak kecil bisa nangis, itu karena ketakutan apa mau diambil kayak artinya kayak? Sebenarnya nggak ada yang mengambil hati, sebenarnya enggak. Dia dibikin dia nangis itu kan burung itu tadi, burung tadi dibikin anak itu tidurnya nggak karuan. Akhirnya karena dia nangis terus harian, timbulnya kan badan tuh panas. Timbul badan tuh kan anak kan panas kan, akhirnya timbul panas jadi demam Jadi risih badan juga. Iya. Suhu badan sosok yang masih bayi dengan dewasa itu beda. Beda itu. Jadi mungkin yang dimaksud Erja ini si bayi nangis itu karena dia bisa melihat juga. Bisa? Karena Iya. kita yang sudah besar kan nggak bisa lihat lagi. Iya, sosok bisa. gitu, Ya karena bayi itu memang dia masih suci ya. Nah, Dia masih suci, masih bisa melihatkan alam gaib ya, masih bisa ya. Nah kalau kemudian kita ini yang udah banyak dosanya ini nggak kelihatan ya. jangan-jangan kita sendiri Iya. setan ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kita dosa kita diperkecil ya di bulan Ramadan ini. Nah, Amin. berbanyak ibadah. Tetap. Jadi gimana yang mau ditanya tadi? Apa sih? Masalah Oh iya. menggoda kita di bulan Ramadan. Ini kayak ada satu dalil yang mengatakan di saat apabila telah datang bulan Ramadan, maka tertutuplah pintu-pintu neraka, terbukalah pintu-pintu surga, dan semua setan dibelenggu. Itu dalil yang kita ketahui dan kita sepakat dengan hal itu. Tetapi kenyataannya yang terjadi sekarang ini masih ada banyak di bulan suci Ramadan ini masih ada orang nggak puasa, merokok, bahkan maksiatnya pun masih ada, masuk minuman gitu ya, atau judi online apalagi. Maksiat dan Jadi Oke. penyebaran definisi tafsiran dari kakek tentang kalimat setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan itu tafsiran atau itu gimana? Sebenarnya begini, ya memang kalau kita kembalikan ada 10 tahap kan, itu waktu terjadinya Ramadan itu ya, dan 10 tasawuf itu pengampunan, ada di rezeki dan terakhir itu qadar ya, 20 dan 1 sampai 29 ya, yang janji dan kebenaran. Itu memang itu karena perbuatan kita dalam kita beribadah puasa itu, kita berbuat baik, kita berzikir, ditambah dengan sholat sunat, itu kenapa? Karena pintu surga itu terbuka. Itulah amal kita. Nah, kalau memang jin itu diikat, ya nggak masuk akal. Kan sebenarnya di bulan puasa itu kalau jin diikat itu nggak ada ayat turun al-Baqarah. Nggak ada lagi diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman. Itu kan ditujukan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat itu kan mengatakan yang ditujukan, yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu bagi orang yang beriman itu ya memang setannya diikat, dibelenggu. Tapi kalau orang yang iman ada Quran ya sengaja dilepaskan. Karena itulah satu namanya godaan. Ya kalau memang dia diikat aman semuanya, berarti puasa seluruhnya. Kalau orang semuanya nggak ada yang nggak puasa. Biarpun dia bekerja capek ataupun tetap dia puasa. Karena nggak ada yang goda, berarti kena ikat dong. Ini malah dilepas lah. Nah, nanti dilepas jin setan ini bisa dilepas memang untuk menggoda. Bagi yang orang yang beriman tadi dari surah Al-Baqarah itu mengatakan kalau memang dia berhasil, akhirnya menang nanti. Oh, ya fitrah nanti. Nanti terakhir kita malam ke nanti 29 atau 30 nanti gitu ya. Terima takbir kemenangan kita ya, fitri suci dan bersih. Nah, kita menang tuh. Itu ini ya, maksud Ya fungsinya ya. Jadi kalau memang jin itu diikat ya aman kita, tapi semuanya puasa semua. Iya, nggak ada yang nggak puasa kalau jin diikat. Bawa tangannya diikat kali. Jadi kata Bang Ejat, mulutnya mulutnya nggak ditutup ya. iya. Jadi penafsiran dari kalimat bahwa di bulan suci Ramadan setan itu terbelenggu lebih ke intinya orang yang beriman ya. Iya. Orang yang beriman ditambah dia berpuasa
selama berpuasa dia menjaga hawa nafsunya, Iya. menjaga lisannya, dan juga menambah ibadahnya yang ada tarawih atau tahajud, witir segala macam Iya. itu ya, sehingga dia terlepas dari godaan kita. Iya. Dan tentunya makanya kata Allah terbukalah pintu-pintu surga. Gitu. Mungkin gitu ya maksudnya ya. Itulah. Jadi kesimpulannya jadi di surat karena kita dalam keadaan bulan Ramadan juga, ini udah malam lepas sama Minggu ketiga. ketiga akan lagi Insyaallah. Lailatul Qadar ya, insyaallah ya. Jadi Hari 19. itu malah lebih di tambah harinya ke malam 21 sampai 29 itu memang godaan lebih kuat ya, lebih kuat ya, banyak kita ya, emosional kita, hawa nafsu kita segala macam ya. Ya, juga salah satunya ada bau kue ya, di dapur. Nah, ya gitu ya. Rendang. Bau rendang, bau kue. Kue angus kita minum pala disebut. Lebaran masih tinggal 10 hari, dia udah mikir lebaran. Ini berarti lebaran udah 10 pasang kayaknya ya, Bang Rian ya. Amin. Nah, balik ke cerita jin tadi itu, kayak kira-kira datangnya jin itu ada bertanda nggak? Sebenarnya itu gini, jin itu datang kita ke satu tempat itu, kita mempunyai satu kepekahan di tubuh kita ya. Seperti kita merinding ya, merinding kepala kita, punggung kita tebal, kepala kita maksudnya tebal, itu memang dekat di kita. Ciri-ciri gitu. Salah satu ciri. Kita memang tidak bisa melihat, tapi dengan tanda-tanda itu bisa merasakan lah, bisa menunjuk ya, jelas itu. Biasanya kalau kita lagi sendirian. Ya, sendirian. Tapi tanpa kita sugesti ya, tanpa kita berpikir sebelumnya, polisinya ada jin ya, tiba-tiba kita kesana, itu salah satu tanda ya bahwa sering kita merinding, sering kita badannya tiba-tiba jantung kita berdebar, sering kita panas, daerah kita masuk ini kok panas gitu. Nah itu salah satu jin itu ada di sekitar kita ya. Jin entah itu genderuwo atau apa ya, kuntilanak ya. Contohnya kayak kuntilanak itu kan mensosokkan sosoknya ibu-ibu cantik kan, dengan baik kan. Kenapa? Karena difitnahkan setiap kali orang meninggal dunia itu, kalau melahir itu katanya mati dengan kuntilanak. Sebenarnya itu fitnahan, nggak ada itu. Justru itu dikatakan dikatakan mati itu mati sakit. Itu namanya mati sakit, bukan matinya mati yang nggak wajar, itu mati sakit itu. Memperjuangkan kan. Iya, memperjuangkan. Ibunya meninggal, anaknya selamat, itu mati sakit itu. Taruhan paling halal. Nah, tapi bangsa jin ini difitnahkan lah. Jadilah kuntilanak katanya kan yang itu namanya jin. Jadi kalau kembali ke sosok Mawang yang kita bahas pada malam hari ini, itu mungkin kakek bisa kasih tahu bentuk spesifiknya dari kepala baju kaki ya? Kalau saya pribadi saya nggak lihat, tapi yang pernah kita terdata dahulu itu dia spesifiknya dia seperti kayak ini ya, seperti kayak kora besar ya, kora besar ya, berbulu ya, dia sering juga di air ya. Tapi juga di air itu juga ada dua juga di bangka itu. Iya. Itu hantu lelap. Iya. Nah, hantu lelap ini setan lelapnya, hantu lelap ini jin lelap ini. Memang dia namanya lelapnya kan air. Ya, air ya. Dia sukanya menangkap ikan memang. Dia meletik. Dia kalau mau manggil gitu, dia meletik. Kayak ikan apa ikan sepat. Loncat gitu ya. Padahal itu tandanya itu. Dia sering airnya ketimbang berakat sendiri. Itu salah satu. Kayak Iya, kayak ditampar gitu ya, dipukul itu air itu ya. Itu hantu lelap itu. Kalau yang sering menarik orang selain lagi mandi di danau itu kayak. Nah itu saya juga bingung juga itu, katanya ada buyut-buyut itu ya. Katanya di sini dibilangnya itu hantu buyut. Nah buyut itu kan Apa itu kalau bahasa sama dengan itu tadi ya? ya beda. Kalau buyut itu kan menandakan nenek-nenek. Gak pernah kan buyut itu kakek? Iya. Pernah nggak dengar? Nenek kan? Tapi walau alam. Dia namanya air kan, namanya jin ini kan dimanapun dia berada kan dia berkuasa. Kalau dia satu air itu dia di danau itu dia berkuasa, sosok nenek, makanya disebutlah di bangka itu buyut ya. Tapi sebenarnya dia kalau sering dapat pusaran itu sebenarnya kalau dalam pengetahuan kita, ilmu pengetahuan itu kita punya palung loh. Jadi dasar air itu kan rata itu, tiba-tiba ada satu
satu yang kedalaman, kayak lubuk ya, palung itu lubuk ya. Karena air itu karena dia kedalaman itu sendiri, akhirnya itu air itu ikut ke dalam berputar. Nah itu, jadi siapa yang mandi itu tetap tersedot ya, terisap ya. Nah, tapi ya, tanggapan manusia sering melihatkan itu buyut, nah, kata dia kan sebenarnya walau alam gitu ya. Kayak cindai ya. Nah cindai ini juga kan sering di hutan. Cindai itu ya adanya di hutan yang berkuku panjang segala macam. Cindai ini biasanya ini dia sering banyak mengatakan dari orang Bangka karena cindai ini bila sering orang menangkap madu. Nah madu itu dia waktu dia mencari madu itu dia nggak apa namanya seseorang itu dia nggak melihat madu itu dahan keberapa di pohon itu. Dia lihat apa ada dahannya ke satu, kedua, ketiga, keempat kan tinggi kan madu ini kan. Nah dia waktu dia melihat itu dia nggak lihat, nggak ngitung siangnya itu ya dahan keberapa atau dahan ketiga. Begitu dia malam, berupa cinta ini ke dahan kan, enggak ada dahan tapi berupa dahan. Nah begitu dipegang, jatuh. Itu ya. Itu cinta itu. Penglihatan. Iya, penglihatannya cinta. Ya, cinta itu kan dia bergulung seperti madu. Jadi bentuknya dia bergulung kayak bentuk madu itu lah, kayak lebah itu lah. Nah, itu diambil dia. Padahal itu di situ nggak ada dahan. Penglihatan aja. Penglihatan itu. Jadi di pikiran itu dia. Salah satu cara dia menakuti mungkin. Iya, itu cinta, cinta ya. Beda kalau di Malaysia cinta itu dibuat lagu ya. Iya. Iya. Iya, kami. Iya. Ya kembali ke awal cerita tadi kakek bilang sebelum bumi ini diisi oleh manusia, itu kan sebelumnya diisi oleh makhluk ciptaan Tuhan juga, ya. Iya. Ya yang kakek bilang tadi turunlah malaikat Jibril untuk meluluhlantahkan, membumi hanguskan dan membunuh semua. Ternyata tidak semua. Iya. Jadi mereka itu lari pada kacir, ya. Ada yang lari ke laut, ada yang lari ke hutan. Iya. Nah dan yang mereka yang lari ini kata Allah biarkan. Mungkin ini salah satu yang bisa menjadi apa itu mungkin Kenangan lah, godaan. Iya. Godaan kita ya. Jadi mereka yang udah lari ke laut, lari ke hutan, lari ke gua, mereka beranak-pinak juga. Iya. Dan sampai sekarang akhirnya sampai sekarang ini terbentuklah yang namanya tadi apa yang kita pikirkan bahwa jenazah ini begitu dikubur paginya malamnya muncul disebutlah pocong. Iya. Padahal aslinya mungkin jin tadi. Iya. Ya, intinya jin tadi yang menyamar untuk membuat manusia sekitar itu, masyarakat sekitar itu untuk lebih takut kepada jin. Padahal sesungguhnya sama-sama ciptaan Allah gitu kayak. Bukan satu fitnahan ya. Fitnahnya kita. Difitnah ya. Jadi difitnah yang meninggal itu, kadang dia meninggal itu difitnah lah. Mungkin selama ini di dunia dia berbuat jahat ya, berbuat gak benar sebelum dia bertobat ya, walau alamnya. Mudah-mudahan kita di dunia ini nggak ada yang manusia yang begitu ya. Semuanya diampunin Allah ya sebelum sakaratul mautnya ya. Nah, ada yang dia meninggal itu tiba-tiba malam itu dia berbentuk yang meninggal ya, yang dilihat oleh warga-warga setempat ya, jadi berbentuk ponco. Sebenarnya tidak ada yang gitu, cuma itu fitnahan ya. Fitnahan semua fitnahan bangsa jin ya. Termasuk jin korin itu juga ya. Ya, jin korin itu sebenarnya itu jin korin itu sebenarnya ada pada diri kita lah, ada pada diri kita. Dia meniru tingkah laku. Ya, dia meniru tingkah laku kita, perbuatan kita. Makanya kenapa kita harus makan, kita harus minum ataupun apapun kita harus membacakan basmalah gitu. Apa supaya ini minuman buat kita ya, jasad kita dan ruh kita ya. Jadi kalau kita langsung makan nggak baca bismillah ya, yang jin ada di badan kita ya. Mereka ikut andil lah kita. Itulah dikatakan jin korin. Apa yang itu perbuatan kita itulah yang diikuti oleh jin yang ada di kita. Dan makanya disebut orang itu jin korin. Korin di mana? Ada tengkuk. Jadi sudah ya. Oke, jadi ginilah sahabat dak ya. Jadi ini yang ditanyakan masalah jin ya, jin, setan dan iblis ya. Nah, tadi yang apa yang saya katakan ditanya dengan kawan ini ya, Bang Yuri, Bang Rusdi, Bang Ejak, Bang Rian ya. Inilah adanya ya, bila
kesalahan pahaman kita, kesalahan penyampaian kita mohon maaf ya kepada kita dan dimanapun berada. Sepengetahuan kami inilah yang apa kita utarakan masalah pocong, kuntil kana, kunderus, segala macam ya. Khususnya daerah Bangka ya, mohon maaf kira-kira ada kekeliruan dari penyampaian kita ya gitu ya. Intinya apabila ada kesalahan dari kita, itu datangnya dari kita ya. Dan apabila ada kebenaran dalam obrolan kita pada malam ini, sesungguhnya itu datangnya dari Allah SWT. Kita ambil yang positifnya aja dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ya, oke, Bang Juri. Mungkin sekian dasar dari kita ya. Sebelumnya jangan lupa untuk sahabat semua untuk dukung terus channel kita ya, Dak Channel, dengan cara like, komen, dan share ya. Dan juga tak lupa untuk besok teman-teman muslim yang berada, selamat menunaikan berpuasa. Jangan doa apa kek? Nawa itu sama beri ada pada sehari Ramadhani hadirillahi ta'ala. Ya, Semoga puasanya pun sampai habis. Jadi kita benar-benar puasanya diridho Allah. Iya, kita ridho lah. Bukan kita puasa cuma hanya menahan lapar dan haus saja ya. Kita dapat keberkahan. Nanti akan kita mendapatnya Lailatul Qadar. Amin. Insya Allah. Kenapa letak pada itu ada pada diri kita. Dan kalau kita mendapatkan itu qadar pada insya Allah pada buat tahun ini insya Allah ada pada perubahan pada diri kita. Berarti kita lebih taat kepada Allah dan kita dapat ruh kita dapat nur kita dapat genggamannya Allah. Itu ya. Ini ada ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi itu malaikat itu kepada itu mulai dari sadar sampai fajar. Menjuri. Ya, akhir kata kita di sini kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.